mana ada pesawat dari arah Quarry menuju ke arah Skylots. Dan untuk dari dua sisi atas dan bawahnya map sendiri udah terbagi cukup rata, dan ini tinggal dimanfaatkan aja oleh pemain-pemain dari tim yang berada di grup B. Benar, ini mereka enak banget nih. Tapi beberapa tim juga ada minis turun dari Mount Villa dan juga Brasilia pastinya udah ada penghuninya. Central juga ada tim 5 yang langsung menuju ke arah Central untuk ngamanin dan ngambil resource dulu di arah Central, di mana memang Central juga bisa dibilang high looting lah ya. Apalagi kalau misalkan sekarang pulaunya tuh sepi, ini Central, Fire Brigade sama Lumbermill mereka bisa dapat upgrade fast berapa tuh? Berapa? 3 ya? 3 di arah di stasiunnya juga yang ke arah campsite. Kalau dari Fire ya bisa dapat 1 ya. Iya, dalam catatan di sini VIC Nankatsunya nggak turun di area Lumbermill. Kalau misalkan ke Lumbermill mungkin bisa ngejegat dari Gafurji dan kawan-kawannya itu. Ya, masih ada juga satu kesempatan bagi VIC untuk bisa langsung naik ke zipline, karena nggak ada sama sekali tim yang bisa coba ngusik dari tim VIC untuk melakukan rotasi ke arah Lumbermill. Yes, dan ini cukup disayangkan untuk tim Kagura, Clever Girls, di mana mereka ini mental 1 pemain. Oke, dan udah kelihatan aja di sana Seven House ternyata, dan belum ada yang mendapatkan 1 senjata pun. Oke, ini cukup bahaya untuk Clever Girls juga pastinya, karena Bianca Kim juga bakal bertemu dengan musuh yang udah pegang senjata, udah mulai ada suara tembakan aja, open fire dibuka nampaknya, dan ternyata masih coba untuk defensif terlebih dahulu. Yes, dan dari Seven House sendiri untuk senjata udah unggul banget, tapi udah tapping juga dari Toons di sana menggunakan Action 8-nya, masih belum bisa mendapatkan Bianca yang mencoba rotasi ke arah rumah yang berada di depannya Seven House. Ya, di sini Seven House ini punya keuntungan lebih karena udah punya senjata terlebih dahulu. Dimana sebenarnya di sini Bianca ngasih space untuk Kagura dan salah satu lagi temannya juga untuk ngeluting dulu ya, ambil senjata biar bisa fight back tim dari Seven House itu sendiri. Yes, dan untuk rotasi dari dari tim apa? Servus ya? Bukan. Seven House. Clever Girls. Clever Girls. Ya, Clever Girls sendiri untuk ngarah ke campsite itu ada tim dari VIC ya, tadi berhasil mendapatkan 1 tempat lootingan awalnya dia untuk sebelumnya masuk ke Lumbermill, dan udah ada Tukijo yang berhasil mendapatkan first blood-nya dari atas tim GBU. Mantap kali. Oke, dan juga di sini masih coba pantekin terus aja ya, dipantau sama dari Seven House, tapi Bianca udah kena damage juga nampaknya di sana dari Clever Girls. Mereka udah mulai coba untuk nge-regroup, tapi kita lihat kayak belum ada senjata dan juga belum bisa ngebalikin. Dimana kalau misalnya kita lihat Kagura cuma megang UMP doang. Iya, benar banget, tapi di sisi lain dari MK sudah terkena 1 dari MK Free, bakal coba dihabisin aja. Dipsy di sana udah mengaktifkan aloknya, bakal coba jangan menggunakan UMP-nya, berhasil mendapatkan 1 knockdown dari seorang Dipsy. Oke, Dipsy nice banget nyerang dari belakang juga, dan masih ada space untuk nge-revive seorang Free yang ternyata dari Free sendiri baru megang namanya Plasma Gun, tapi di sisi lain Aomi tinggal sendiri menjadi lone survivor, dimana Kagura dan juga Bianca sudah terkena knockdown. Kita lihat Aomi gak punya senjata sama sekali enggak. Tas juga belum punya, helm belum punya, baru punya vest level 3. Oke, ini benar-benar kesulitan banget buat Clever Girl untuk bisa langsung up ya. Yes, cuman nggak jadi masalah juga, karena kalau misalkan tadi kita lihat mungkin dari grup A sebelumnya tadi ada yang jadi lone survivor juga dan masih bisa bertahan sampai 6 besar, dan itu ngebuat seorang lone survivor atau timnya itu nggak terlalu terpuruk jauh banget, meskipun masih ada meskipun mereka tuh ini ya masih 31 orang doang maksud gua. Iya, dan jadi yang penting bisa survive lah. Benar, dan posisinya dari Clever Girl sendiri cuma hanya memanfaatkan 1 garasi yang ada di area forts ya. Benar, karena ketika mereka turun di forts, resource mereka nggak ada dapat senjata, dari Seven House juga udah duluan nggak balik, dan mereka pun kurang personil 4 lawan 3. Ya. Udah memang kerugian dari awal sih. Yes, dan masih 12 tim yang hidup, untuk dari pemainnya sendiri juga masih terculik satu persatu ya, belum ada yang benar-benar terwipe out 1 squad. Bener, karena kalau misalnya kita lihat juga lone survivor nggak menutup kemungkinan juga masih bisa bertahan, tinggal tergantung penembakan zona juga dari jalur yang diambil juga. Dan di sisi lain kita lihat di sini adalah tim Servus yang barusan tadi dapat buya, udah ngamanin rumah nelayan aja. Dan juga kalau misalnya kita di sisi lainnya belum ada musuh, mereka bagi tugas dua-dua, di belakangnya 2 ngasih vision juga, apakah di belakang masih ada tim atau enggak. Yang di depannya udah ngamanin zona terlebih dahulu, dan pembagian vision bagus menurut gua. Yes, dan untuk rotasinya sendiri dari tim Servus masih cukup aman ya. Aman, dan untuk kayak melakukan rotasi dari tim Servus sendiri bisa saja langsung ke arah field ya, dimana field juga untuk lootingannya bisa dibilang medium looting ya. Betul, lumayan banget lah ya. Dan mereka pun sekarang bisa ngamanin placement point, karena kalau misalnya kita lihat sendiri memang tim yang bisa berhasil lolos dari final group itu adalah tim yang konsisten untuk punya points di top 3 lah setidaknya. Placement pointnya selalu stabil,
dan konsisten. Kayak contoh tadi kayak tim yang sebelumnya di grup A udah lolos juga. Yes, dan oke di sini masih coba regroup dan masih coba membagi lutingan-lutingan yang berhasil mereka dapatkan di arah Marble Works ya, Pulau Marble Works. Mereka bakal coba untuk rotasi dulu dan gak ada yang pakai info box jauh ini dari tim Servus. Dan cukup berbahaya juga untuk moving di Purgatory kalau misalkan lu itu pindah dari pulau kota ke pulau kota ke kota ya, karena memang terlalu open field banget. Open field banget ya. Emang kalau misalkan nggak mempunyai resource global yang cukup, itu bakal menjadi kerugian bagi tim ketika ketemu ataupun bisa langsung kayak bersanding dengan tim yang lain yang mungkin menggunakan vehicle. Pakai kaleng benar. Pakai kaleng. Tapi kalau misalnya kita lihat juga memang di bagian Purgatory ini kan banyak banget kayak yang curam gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya pakai glue walls pun kadang-kadang itu nggak terlalu ada impactnya. Misalkan lu turun ke bawah dan lu pegang glue walls tetap aja nggak bisa bertahan gitu. Iya, sulit banget penggunaan glue wall ketika lu pengen benar-benar turun ke lower ground. Kayak misalkan zonanya emang mengarahkan atau memaksakan pemain-pemain untuk lower ground, itu benar-benar susah banget ketika memang ada satu tim yang mencegat rotasi dari tim tersebut untuk melakukan masuk ke arah rotasinya. Tapi di sini dari Mariska udah ada perang lagi nampaknya dari tim Servus, udah melihat musuhnya yang ada di rumah batu ternyata, dan mereka memilih untuk back off dulu dan bertahan di masing-masing obstacle karena memang kalau misalkan mereka langsung maju ngeras, setupnya masih nggak terlalu bagus, nggak baik gitu ya. Mereka bakal manfaatin patahan yang ada dulu di lower ground sini. Yes, dan dari tim nomor 7 sendiri juga untuk positioningnya juga bagus juga ya. Jadi untuk ini dari timnya Wongkito Galo. Oke. Wongkito Galo yang udah terpojok. Harusnya kalau misalkan tim dari Servus mau komit masuk, ini tim dari Wongkito Galo udah terpojok. Kalau misalkan mereka mau turun, lompatnya kan itu kan tinggi ya. Tinggi. Pasti ngurang darahnya. Dan kalau misalkan udah dijegat sama satu orang yang di bawah lagi, pasti Wongkito Galonya bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman ini dari tim Servus sendiri pinter, karena mereka berpikir masih ada 12 tim. Gue nggak mau habis gue perang, suara tembakan gue itu membuat musuh lain aware dan akhirnya malah ngejepit tim Servus sendiri. Jadi kena sandwich. Iya, memancing tim-tim lain untuk bisa langsung masuk ke partian mereka. Bener, karena kalau misalkan lu sadar kan rumah batu situ tuh selalu mengundang ya. Iya, ada yang fight satu tim, pasti ada tim lagi nanti yang nyusul. Oke. Dan kita lihat di sini ternyata untuk next zone-nya sudah kelihatan berada di daerah field dan udah ada beberapa tim juga yang menempati rumah-rumah ataupun kompon-kompon yang berada di field, dan udah ada 3 tim dari tim nomor 6, 4 dan juga dari tim VIC. Bener, akhirnya diparkir dulu biar mobilnya nggak diledakin juga, ya. Biar di balik rumah ya setidaknya. Dan kita lihat di sini VIC Nankatsu juga udah mulai setup defensif. Udah ada pergerakan dari Boss Esports di mana ada XTD Kejam juga bakal menjadi tuan rumah dan menyambut Bos Kojak yang sudah mendapatkan William nampaknya. Dan kita lihat ada Kojak dengan MC1887 di mana Aimfoy maju dengan MP40-nya berhasil mendapatkan 2 pemain sekaligus dari XTD Kejam. Tinggal 2 pemain lagi, tapi di sisi lain juga ada VIC nampaknya yang sudah memantau dari kejauhan. Yes. Tinggal Alan sendirian dengan treatment gunnya coba untuk berlari dulu, tapi kayaknya udah berhasil melarikan diri dari peperangan dan VIC will be the next target. Yes, ternyata Alan bermain di FFIM ya. Iya. Alan ya ternyata bermain di FFIM dan bertemu dengan timnya sendiri. Alan Suryadogo. Oke, dan udah tapping juga dari tim Boss Esports ke arah tim VIC yang berada di field dan mencoba mencari satu pemain lagi yang tersisa yang berhasil kabur. Aimfoy berhasil mendapatkan satu knockdown. Hyuga masih bisa di revive karena masih berada di dalam rumah atau pos kecil di sana. Dan udah kata-kata headshot 2 kali 4948 damage yang terlihat di sana, dan Kisugi mau nggak mau coba revive satu pemain yang berhasil di knockdown lagi, dan Zo berhasil di knockback lagi. Ternyata tersisa Kisugi yang terancam bakal coba kabur menggunakan vehicle-nya, bakal coba di firing tapi masih bisa kabur dan masih ada angle shoot yang bisa ditutupi oleh Kisugi. Udah ada 3 tim berarti yang ada lone survivor-nya kali ini. Yes. Akhirnya Aimfoy dan Boss Esports mendapatkan poin 5 eliminasi sekaligus, tapi meninggalkan Kisugi dan juga XT Alan yang menjadi lone survivor. Berarti 2 tim, masih 12 tim masih utuh. Masih 12 tim. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini nampaknya dari Kisugi sendiri ditembakin dari kejauhan dari tim Seven House. Yes, berarti udah ada 3 tim yang masing-masingnya tuh menjadi lone survivor. Ada dari timnya Clever Girl, ada juga dari tim VIC dan juga dari tim nomor 4 tadi. Dari Wongkito Galo. Dari tim STD Kejam. STD Kejam tadi masih ada Alan. Si Alan ya. Ya, dan Kisugi di sini memilih untuk langsung ngejauh aja dari zona. Dia pasti berlari ngikutin tuh zonanya nutup nantinya. Yes, dan dari Chow sendiri sudah memantau pergerakan Ngana dan bakal langsung di tapping aja.
Oke, terlalu terburu-buru dari Chow sendiri dengan SM8 yang coba untuk mengikis Glue Walls, tapi Ngana masih berhasil untuk berpindah tempat. Dimana kalau misalnya kita lihat Kojak dan yang lainnya masih ada di belakang udah membagi 1-3. Tapi di sini ini berbahaya untuk Servus karena kalau misalnya kita lihat di belakang juga masih ada tim yang bakal bisa ngejepit mereka nantinya. Yes, dan udah ada juga nomor 5 yang terlihat di minimap menggunakan vehicle-nya mencoba mencari informasi dan udah ada tapping juga ke arah tim nomor 5. Itu ada Lexus Hoshi yang lagi bergerak dengan Kaleng juga bakal nyamperin dulu tim 6 dimana juga ngasih pressure. Berarti mereka harusnya back off sih karena ngelihat timnya banyak banget dan ini space buat tim Boss Esports berpindah tempat. Yes, dan oke, masih cukup ketat ya. Dimana udah ada tapping juga dari Seven House yang menggunakan Scar ke arah tim nomor 5 yang masih ada satu vehicle untuk mencoba mencari posisi. Dan Davi masih coba melakukan scouting dulu dan mencoba untuk tarik mundur, nggak mau terburu-buru. Davi akhirnya dapat info nih. Di sini masih coba untuk di-pressure juga sama FFANJR karena Davi sendiri udah dikasih info sama 2 orang yang naik Kaleng tadi bahwa ada Seven House juga di sini udah lewatin pakai Kaleng dan banyak banget tim penumpukan. Mereka bisa setup lagi, tinggal ngitungin aja beberapa tim yang masih tersisa kayak ada di sana dan mereka bisa tinggal nyari tempat untuk posisi mereka bertahan. Yes, dan dari Servus sendiri sudah melihat adanya UAV yang memberikan informasi bahwa ada keberadaan satu tim yang berada di arah sebelah kiri atau dari timnya atau dari alam sendiri ya. Iya, radio aktif gitu dia radio aktif. Yang udah kena UAV juga lewat gitu saja. Ada Akila di atas tower udah terpantau juga dengan seorang Alam. Kalau misalnya kita lihat tadi di game pertama juga Alam memakan banyak korban ya. Kayaknya AM Alam nih benar-benar pedes juga nih. Jadi ancaman ya. Jadi bisa jadi ancaman juga buat tim-tim yang ada dan juga memang kalau misalnya gue lihat dari ronde pertama dari grup sebelumnya tadi ya, yang jam 3 tadi itu memang M1887 tuh lebih kepake ya dibanding MP40. Ya. Jadi ketika lu tuh pakai skill lagi tuh kayak skillnya Joseph sama Caroline atau Kelly lah ya, itu lo kalau misalkan lagi pakai M1887 tuh lompatnya jadi jauh banget kan. Terus dengan sensitivitas sekarang yang enak banget ngegesernya, jadi ya lu pakai M1887 buat adu depan-depanan sama MP40 tuh pedesan 1887 meskipun cuma 2 peluru. M1014 menjadi nggak laku ya di Iya, nggak laku juga dan MP40 kalau misalkan lu skillnya tuh pakai Joseph terus pakai Caroline juga ditambahin gitu ya, itu bisa miss semua tembakan dari MP40. Oke, sekarang ini untuk metanya Joseph lagi benar-benar hype ya. Ya karena juga memang kan sekarang kan no gun skin stats ya. Iya benar-benar. Jadi buat yang baru nonton juga kita udah terapin yang namanya no gun skin stats dari mulai final group kali ini. Oke, dan masih coba memantau aja dari tim nomor 5 di mana udah kelihatan satu pemain itu dari tim Boss Esports yang mencoba menjaga satu tempat ataupun place mereka yang mereka pilih untuk bisa survive sampai ke zona late game. Bener, kalau misalnya dilihat di map juga udah ada 3 orang lone survivor yang masing-masingnya nggak mau bergerak secara misterius juga. Dan dari tim Lexus kali ini juga udah memantau tim dari Boss Esports yang udah masih ada di dalam zona dan mereka sendiri harusnya sih bisa nebak ya zonanya bakal kemana untuk selanjutnya karena kalau misalnya kita lihat dari game sebelumnya itu mental nggak kena Boss Esports, cuman kalau misalnya kita lihat di sisi lain juga ada mantap kali berhasil mendapatkan God Bless You Giovanni berhasil langsung dipulangkan ke lobby gitu aja. Dan tapping juga dari Entafri di sana mencoba menge-firing ke arah tim JDU dan Rafael berhasil langsung eliminasi dan berhasil mendapatkan 1 kill atau 1 squad ya. Berarti 1 squad masih ada 1 squad yang ter-wipe out ya. Oke, 1 squad berhasil di-wipe out, tinggal 11 tim tersisa di mana mantap kali juga udah terpantau oleh Krebi, Wongkito Galau dan kawan-kawan di mana mantap kali nampaknya cukup kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Kalau misalnya itu karena di sini ada Krebi juga memantau dengan high ground, ada 2 dipasang untuk perpindahan diri. Krebi berhasil dijatuhkan oleh seorang Tukijo dan ternyata di sini ada space created untuk tim dari mantap kali bergerak. Udah ada Wario juga maju depan, langsung memberikan pressure ke arah tim mantap kali yang coba berusaha untuk masuk ke dalam zona. Kali ini masih ada pohon yang bisa menjadi juga pertahanan seorang dari mantap kali, di mana Wario bakal coba untuk bergerak dulu dengan awal pertama berlihat dua orang berhasil dan Rico bergerak di mana Divri tinggal sendirian kali ini. Ada tembakan langsung dari Gerald dan ini cukup menyulitkan untuk mantap kali karena ternyata tinggal 1 pemain lagi yaitu Dipsy dan Tuki yang cukup kritis darahnya. Yes, dan udah bakal langsung di-firing begitu aja, nggak dikasih kesempatan. Wongkito Galau bakal coba terus aja nge-firing ke arah di mana Dipsy tinggal menjadi last standing dan Yes berhasil
di wipe out oleh Wongki Togalo. Yes, tapi di saat yang sama tadi juga ada Clever Girls yang berhasil diratakan juga, tinggal satu yaitu Almi oleh seorang Ngana ya. Tapi di sisi lain juga ada Aimfoy dengan AWM coba untuk menembak ke arah depan. Tim dari Lexus Hoshi menjadi incaran juga kali ini. Bakal coba di scoop dulu. Perlahan tapi pasti di pos kecil ada 4 orang. Nampaknya Aimfoy juga udah memantau kali ini. Bener, kalau ada M79 itu enak banget sih. Iya, itu langsung bakal rata langsung ya. rata. Satu squad tuh bakal langsung rata. Itu bahaya banget. Dan dari Queens mencoba melakukan rotasi ke arah high ground, di mana dari posisinya sekarang sudah tidak berpihak kepada mereka, dan di atas sana udah ada tim nomor 3 dari gue nggak kelihatan. Dari Seven House. Oke, agak sulit tapi kita bakal berpindah tempat dulu, di mana Lexus cukup kesulitan karena di belakangnya juga ada RX yang coba untuk mengasih pressure ke arah tim dari Lexus kali ini. Dimana tim Boss udah dapat zonanya cukup aman. Rizal dengan Grozanya, pos cukup kecil, agak sulit untuk defensif. Di belakang masih ada Radioactive yang mengganggu pergerakan dari Lexus Hoshi kali ini. Iya, sebentar banget. Dari Lexus sendiri benar-benar kesulitan banget, di mana dari sisi kanan yang dari Boss Esport yang mencoba tapping terus ke arah Lexus, tapi masih bisa survive. Di mana dari Gafurji benar-benar masih coba melakukan medikasi terlebih dahulu, di mana Rizal udah harus terkena knockdown. Ada pop-up global yang cukup baik juga dari seorang tim dari Lexus, dan Cupai berhasil mendapatkan 1 kill lagi di sana. TP Gerald dan bakal coba di firing terus saja, dan berhasil ternyata Davi mendapatkan 1 kill tambahannya. 5 tim tersisa kali ini, 17 orang masih hidup, di mana tim Boss Esports masih ada di luar zona, belum ada yang masuk dalam zona. Guineri juga berhasil dieliminasi, tinggal 4 tim. Gafurji kena tembakan balasan dari seorang Marisa dari kejauhan, tapi ternyata Gerald berhasil menggoda Marisa kali ini, langsung di end gitu, back to lobby. Tinggal 3 pemain dari Lexus Hoshi. Gafurji masih bisa pakai medikasi di balik luas, tapi kita lihat gak terhindar dari pantauan tim Boss Esports, di mana ada pos kecil masih bisa mendapatkan 1. Cupai berhasil mendapatkan 1. Gerald dari jauh untuk memberikan pressure juga karena lawannya udah mulai ketahuan juga sama tim Boss Esports kali ini. Tapi Boss harus ngeratain tim 5 dulu, tim Lexus baru mereka bisa moving langsung masuk dalam zona. Yes, dimana Gerald masih coba tapping menggunakan AK-47-nya ke arah tim nomor Servus ya, dari tim Servus sendiri, di mana Sats juga bakal coba tapping, tapi Sats sudah terkena dan oleh Gerald. Tersisa Chow yang bakal coba melakukan rotasi keluar zona, dan zona udah sakit banget, di mana dari Boss Esport benar-benar visionnya baik sekali. Krabi berhasil mendapatkan 1 knockdown, di mana dari Ice Gun tidak menolong sama sekali, dan masih bisa di revive ternyata, dan dari Boss Esport mendapatkan killing spree-nya, di mana Davi udah terkena knockdown, udah ada WM juga yang bakal coba di scope. Dan dari Boss Ngana berduel ternyata oleh Rezal dan berhasil mendapatkan 1 kill-nya. Oke, di sini tinggal 2 tim tersisa, tim Boss dan juga tim dari Wongki Togalo. Yes. Dimana Ngana masih berusaha untuk ngasih pressure mengikis Gluos yang ada, masih ada batu juga untuk pertahanan diri dari Krabi dan juga di sana nampaknya udah ada AWM. Terlalu berbahaya pakai AWM di jarak sedekat ini, dimana Kojak nampaknya dalam masalah. Kita lihat masih bisa bertahan tentunya. Di sini FDTM agak kesulitan dengan AWM ya, belum mau membantu seorang teman yang tadi kasih pressure ke depan itu Krabi. Gimana coba untuk kasih dengan AWM ya, mendapatkan 120 poin, gak bisa menemukan seorang Kojak. Pembagian vision yang baik banget dari Boss Esports kali ini, tapi kita lihat dibalikin dengan AWM lagi. Cukup berintis darah yang Ngana mulai masuk ke dalam, mulai diras terobos aja lah terus. Cupai mulai maju, masih ada granat dilontarkan. Kojak dari belakang, zona mulai bertambah, mulai gagal. Dan itu dia Boss Esports mendapatkan buya di ronde kedua kali ini. Wow, benar-benar Boss Esports mengantongi banyak sekali kill yang mereka berhasil dapatkan dari field, di mana dari posisinya Boss Esports sendiri tidak sama sekali berpindah, dan zonanya benar-benar mengarah ke arah mereka terus sampai ke zona kelima ya.